Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan serta kemudahan untuk bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab diampunkan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di sisinya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang al-usul as-sittah, 6 dasar pokok beragama. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ambil 2 dasar pokok. Yang pertama adalah di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, adalah ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala la syarikalah. Ikhlaskan seluruh ketaatan kita, seluruh ibadah kita, agama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seluruh apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah wajib kita dan ibadah-ibadah sunnah kita, maka hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amarallahu tabaraka wa ta'ala bil ijtima' fid din wan nahyu anit tafarruq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkumpul, untuk bersatu di dalam agama yang mulia ini, dan dilarangnya kita untuk berpecah belah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini di dalam Islam, ya, perkara di mana Allah menyuruh kita untuk bersatu, berkumpul di dalam agama Allah di atas satu panduan, ya, di atas panduan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami dengan pemahaman as-salafil ummah. Dilarang kita untuk berpecah belah, dilarang kita untuk bermusuhan, dilarang kita untuk saling membenci di antara kita, dan hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan yang sangat sempurna. Bahkan orang awam pun memahami bahwa inilah yang Allah perintahkan. Ya. Banyak ayat dan dalil-dalil Al-Qur'an serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk berkumpul, bersatu di dalam agama Allah yang mulia ini. Kalau kita benar-benar berpegang kepada agama ini berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihissalatu wassalam,
maka kita akan bersatu di atas al-haq. Kita akan bersatu di atas al-haq. Karena ad-din, ya, karena agama yang benar yang dibawa Rasulullah adalah satu. Ya kan? Adalah satu. Di mana pemahamannya adalah pemahaman yang dipahami oleh Nabi kita dan dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan amal mereka lah yang menjadi patokan. Ya. Amal mereka yang menjadi patokan kita dalam beragama. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kita beragama sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal yang telah mendapatkan legalitas formal dari Nabi. Ya kan? Bukan kita mengambil agama, ya, mengambil agama bukan dari, ya, seseorang yang tidak dijamin. Ya, seperti, ya, katakanlah, ya, makanya ada orang yang aneh juga. Ada orang yang bertanya, siapa pula imam kalian? Itu kan? Siapa pula di dalam pemahaman as-sunnah itu? Siapa pula imam kalian? Ya. Jelaslah imam kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang itu yang disuruh bagi kita untuk diikuti, ya. Nabi kita untuk di mana kita mencontohnya, di mana kita menirunya, berpegang teguh dengan syariatnya. Kok bertanya di mana siapa pula imam kalian? Ya subhanallah. Maka hal inilah pemahaman atau pertanyaan yang sangat lucu. Khawfillah. Nah, malam ini kita akan mengambil kaidah yang ketiga atau dasar agama kita yang ketiga, ya, dasar dari 6 dasar atau 6 pokok di dalam beragama. Di antara, ya, yang ketiga al-aslu tsalitsu, yaitu dasar yang ketiga, anna min tamamil istima'i as-sam'a wat ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian, yaitu bentuk kesempurnaan daripada, ya, persatuan kita, ya, perkumpulan kita adalah di mana as-sam'a wat ta'a, kita memberikan, ya, as-sam' itu mendengarkan, wat ta'a dan memberikan ketaatan kita kepada siapa yang telah memimpin kita atau siapapun yang telah diberi amanah untuk menjadi pemimpin kita, walau kana 'abdan habasyian. Apa artinya itu? Walaupun dia seorang budak dari, kenapa orang budak? Kenapa disebutkan budak? Karena budak itu tidak layak menjadi pemimpin. Andaikan itu terjadi, seorang budak asalnya memimpin, maka kemudian wajib kita untuk mentaatinya. Ini bab ini sangat-sangat sensitif ini. Nah, ini kan, ya kan, nanti, ya. Jadi kita bicara tentang agama kita sekarang, ya. Kita bicara tentang agama kita. Allah telah menyuruh kita untuk mengikhlaskan agama kita, dan Allah menyuruh kita untuk bersatu, ya. Kemudian disebutkan yang ketiga oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah di antara bentuk kesempurnaan daripada persatuan kita, ya, umat Islam ini adalah as-sam'u wat ta'a liman ta'ammara alaina, memberikan, ya, kepada pemimpin kita as-sam'u, ya, kita mendengarkan apa yang mereka katakan dan kita taat atas perintah mereka. Ada kaidah dasar, Pak. Ini berlaku untuk siapapun, baik pemimpin ataupun orang tua kita. Maka kaidah dasarnya adalah apa? Selama perintah yang mereka perintahkan, baik itu pemimpin atau baik itu orang tua kita yang wajib untuk kita taati, selama tidak dalam maksiat wajib untuk taati. Itu kaidah umum kita. Ya, maka ikhwafillah rahimahullah, kita melihat bagaimana Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan di dalam penjelasan dasar yang ketiga ini. Qala al-aslu tsalis, dia berkata bahwa dasar yang ketiga apa?
ta'atu walil amril muslim, mentaati pemimpin ya muslim, ya, mentaati pemimpin muslim. Kenapa demikian? Li'annahu la yatimmu hadzal istima' illa bi ta'ati walil amr. Wa tidak akan sampai pada puncak kesempurnaan daripada persatuan ini sampai apa? Sampai kita memberikan ketaatan kita kepada para pemimpin, kepada pemimpin kita itu sendiri. Nah, fala istima'a illa bi imam. Mustahil ya bahwa persatuan itu terwujud tanpa ada seorang pemimpin. Jangankan sebuah negara, jangankan sebuah komunitas, masyarakat yang ramai, bahwa ketika kita bersafar dengan lebih dari 2 orang, maka kemudian kita disunahkan untuk menunjuk amir kita, menunjuk siapa yang kita angkat, menunjuk siapa yang bisa ya yang kita amanahkan kepemimpinan itu dalam safar. Karena nanti kalau banyak instruksi, yang satu pengen makan, yang satu pengen lanjut, nanti nggak akan tercapai itu. Makanya tunjuk satu orang. Kalau dulu Nabi SAW mengutus utusan, maka dilihat siapa orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, salah satunya ya. Maka ada di antara orang ketika itu safar walaupun usianya masih kecil, kam ma'aka minal Qur'an. Ditanya ya. Ditanya, kemudian ada yang mengatakan saya sudah hafal surat Al-Baqarah. Lalu kemudian Nabi kita SAW menunjuk dia sebagai pemimpinnya. Jelas ya? Maka ya tidak mesti usianya tua, tidak mesti, tapi kemudian mesti ada yang kita tunjuk di situ. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka dalam hal yang seperti ini saja kita disuruh untuk mencari pemimpin, dicari untuk orang yang bisa kita serahkan urusan. Kata pemimpin, lanjut. Nah, kita nanti jamaah takhir saja, kita lanjut. Jangan berdebat panjang dalam mobil kan. Yang satu pengen jamaah takdim, yang satu pengen jamaah takhir. Maka ditunjuk, maslahat itu sangat banyak. Kata pemimpin, kita makan dulu, makan. Sami'na wa ta'na. Kata dia, jangan nanti sampai saja. Ini akan banyak nanti perselisihan, perdebatan. Maka dalam bab kecil saja, masya Allah, kita disuruh oleh Islam. Apalagi dalam sebuah negara, sebuah masyarakat, komunitas, itu wajib adanya pemimpin. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fala istima'a illa bi imamin. Tidak akan mungkin terjadinya perkumpulan, tidak akan mungkin terjadinya satu kata, ya, tidak akan mungkin terjadinya persatuan kecuali bersama adanya imam. Wala imamata, dan tidak akan ada artinya seorang pemimpin illa bisam'i wa ta'ah. Tidak akan ada artinya kepemimpinan itu kalau tidak kita taati. Dia pemimpin lah gitu kan. Ya, kalau bahasa kita apa? Dengarkan apa kata dia. Nah, lalu yang diawat. Tidak ada gunanya dia diangkat jadi pemimpin. Pemimpin itu untuk ditaati. Pemimpin itu untuk kita dengarkan, kemudian kita taati. Ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, disinilah bahwa sangat pentingnya ada pemimpin. Fa waliul amril muslim, pemimpin seorang muslim itu ja'alallahu rahmatan lil muslimin. Maka pemimpin itu rahmat bagi orang Islam. Bukan menjadi azab, bukan menjadi orang yang menzalimi rakyatnya. Rahmatan lil muslimina, ya, li iqamatil hudud. Karena apa kata para ulama? Ya, di dalam syariat Islam sajalah, misalnya di dalam hukum di mana agama ini kita sudah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim, keberadaan seorang pemimpin itu bisa merubah sesuatu yang tidak atau yang belum bisa dirubah oleh Al-Qur'anul Karim. Saya ulangi, keberadaan seorang pemimpin muslim yang baik dan beriman itu akan bisa merubah sesuatu yang belum dirubah oleh Al-Quranul Karim. Ada bisa beri contoh? Apa maksudnya itu? Seorang pemimpin bisa merubah
Sesuatu yang mungkin belum dirubah oleh Al-Quranul Karim. Ya. Contoh di Bangkinang lah misalnya. Apa misalnya contohnya? Orang jual khamar masih banyak enggak? Enggak ada kan? Atau misalnya makan siang di bulan Ramadan. Boleh? Pakai, biasanya kan kalau restoran-restoran tuh ada kain tirainya ya. Nah, misalnya atau di tempat-tempat di beberapa lokasi, misalnya di Panam misalnya lah. Kalau di Bangkinang kau elok sodo. Tidak ada maksiat, gitu kan? Oke lah, payah contoh sih kau kan. Pindah ke Pekan. Nah, di Panam misalnya, daerah Panam masih banyak restoran-restoran yang jelas-jelas di situ misalnya restoran menjual apa makan siang di daerah SM Amin dan seterusnya itu yang arah ke SKA itu banyak sekali itu restoran-restoran yang apa bahasanya, restoran apa namanya itu restoran gelap misalkan, restoran gelap. Iya. Nah itu kan kita sudah tahu tuh Al-Quran telah mengharamkan babi sejak Allah turunkan Al-Quran, iya kan? Haram babi, tapi kenapa masih dijual oleh orang secara terbuka di restorannya, dijual makan siang dengan berbagai variasinya, jenisnya, ada yang dibakarnya, ada yang terusnya lah, ya kan? Taib, khamar juga demikian. Keharaman khamar sudah jelas sejak zaman dahulu. Atau misalnya tempat-tempat yang disediakan secara sengaja untuk menjual manusia, perzinahan, itu sudah diharamkan oleh Al-Quran sejak awal turunnya Al-Quranul Karim sudah dijelaskan itu semua haram, khamar haram, zina haram, gitu kan? Dan semua diharamkan. Taib. Tapi kemudian ya itu adalah panduan Allah di dalam Al-Quranul Karim dan kita semua membaca dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi kemudian itu tidak bisa ya bahwa keharaman babi, keharaman khamar, misalnya keharaman daripada perzinahan, tapi kok masih kita nampak di tengah-tengah masyarakat. Dia muslim, bahkan dia yang melakukan itu, wal iyadu billah. Nah, disinilah peran seorang pemimpin mukmin yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang memiliki kekuatan iman, ya, kekuatan fisik, ya, pemahaman di dalam sebuah agama, maka dia bisa membuat aturan-aturan. Tidak boleh menjual ini, tidak boleh menjual khamar misalnya di seluruh toko-toko yang ada di kota ini misalnya. Kalau kedapatan menjual barang tersebut, maka akan disita dan akan diberikan sanksi. Disinilah maksudnya bahwa seorang pemimpin bisa merubah sesuatu yang belum atau tidak bisa dirubah oleh Al-Quranul Karim. Makanya perlu pemimpin itu, perlu pemimpin Islam yang baik itu. Maka di sini ikhwah fillah rahimakumullah, rahmatan lil muslimina li iqamatil hudud wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan seharusnya begitu tegak antara pemimpin dan ulama dan umara itu bersatu, ditambah dengan rakyat. Wa nusratil mazlum minadh zalim, menolong orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang semena-mena. Itu gunanya pemimpin itu diangkat. Ya, gunanya pemimpin diangkat untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Wa hifdzil aman, dan dia bertanggung jawab untuk keamanan masyarakatnya. Bukan menjual masyarakatnya atau menggadaikan masyarakatnya, tapi dia mendatangkan keamanan bagi masyarakatnya. Dia menjamin keutuhan wilayahnya, menjamin keutuhan keselamatan negaranya. Ini harus ada pada setiap pemimpin. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, Islam memberikan ya penjelasan tentang ini dengan sempurna. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla. Kata Syekh Shalih Fauzan, inilah bentuk rahmat Allah was sahabah, dan para sahabat. Lihat
lamma tuwaffiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi wafat ya di kota Madinah, mereka tidak langsung menguburkan Nabi SAW. Kenapa? Sampai mereka membaiat salah seorang di antara mereka menjadi itulah arti pentingnya itu. Subhanallah. Ini pelajaran mahal bagi kita umat ini. Akan artinya sebuah pemimpin itu. Ya, li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah. Para sahabat takut terjadinya perselisihan. Karena kalau tidak ada pemimpin, masing-masing mereka merasa hebat, merasa bertanggung jawab, itu bahaya. Sampai dalam rumah tangga kita harus jelas pemimpinnya. Ya enggak? Kalau tidak jelas pemimpinnya, itulah tadi tumpang tindih keputusan. Ya kan? Tumpang tindih keputusan. Yang istri merasa dia yang menjadi pemimpin di rumah, yang suami kalah kuat oleh istrinya, gitu kan? Kalah kuat, mengalah. Oh, alhamdulillah, Husnuzan mengalah. Subhanallah. Yang ibu harus paham gitu. Pemimpinnya di rumah tangga itu laki-laki. Sejak ngaji ke pengalah aja banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassahabah, begitu para sahabat, mereka tidak langsung menguburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut dari perselisihan, dari fitnah yang terjadi. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh ay ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imam. Mereka tahu, Pak, dan sadar bahwa tidak boleh dan tidak boleh terjadi satu malam tanpa pemimpin. Tidak boleh. Mesti ada pemimpin orang Islam itu. Tidak boleh satu malam terlewatkan tanpa pemimpin. Makanya sebelum Nabi dikuburkan diangkat. Siapa yang diangkat menjadi pemimpin di antara mereka? Li'anna hadza min dururiyatid din, dan ini merupakan salah satu tuntutan agama yang sangat penting. Kepemimpinan itu adalah hal yang sangat urgent dalam agama kita. Wala yumkin ayakuna hadza illa bis-sam'i wat ta'ah li waliyil amr, dan tidak mungkin, sekali lagi, kepemimpinan itu akan bisa tegak dan bisa akan berlangsung tanpa ada as-sam'u wat ta'ah. Kalau masyarakatnya ke sini, pemimpinnya ke situ. Kalau masyarakatnya mengatakan menginginkan begini, pemimpinnya begini, tidak akan ada. Kacau balau. Tidak akan ada terjadinya maslahat yang banyak untuk umat ini. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma walli alaina khiyarana waqfina syirarana. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, dan jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim. Semoga Allah hadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Besok apa doh? Ya subhanallah, banyak-banyak doa. Allah berikan. Kalau ada doa lain lah bunyi ya. Subhanallah. Naam. Kita berharap Allah hadirkan, Allah mawalli alaina khiyarana. Allah berikan kepada kita pemimpin yang terbaik bagi negeri kita ini. Agar Allah hadirkan kepada kita kebaikan yang banyak. Allah hadirkan kebaikan bagi kita bersama untuk bangsa yang kita cintai ini. Untuk bangsa yang kita cintai ini. Walihada yaqulu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Jadi urutan itu adalah urutan yang ketiga. Setelah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mentaati pemimpinnya. Ustaz, ini kan demokrasi ini bukan cara Islam, itu kan? Maka kemudian bagaimana kalau dia terpilih menjadi pemimpin? Wajib kami taat. Pertanyaannya sering diulang-ulang tuh. Kan di dalam Islam itu ada yang pertama secara ditunjuk, ditunjuk seperti mana Abu Bakar radhiyallahu taala ditunjuk berdasarkan hadis syura, ditunjuk, dan itu sah dan itu wajib untuk kita taati. Kemudian
alul hali wal aqdi, ya, mereka yang bermusyawarah menunjuk, kemudian seperti mana terjadi pada Umar, itu juga wajib untuk ditaati. Sampai para ulama mengatakan andaikan ada orang yang inkilab, apa itu inkilab? Kudeta misalnya, kudeta, dan akhirnya dia bisa menguasai sebuah negara, dan akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin, ya kan? Maka kemudian cara ia mendapatkan kepemimpinan sah atau tidak? Caranya zalim. Tetapi apabila dia telah menjadi pemimpin dengan cara yang zalim itu sekalipun, maka tetap untuk kita itu. Jadi subhanallah, pahami dengan baik. Walaupun demokrasi bukan bagian daripada Islam, itu jelas. Ya, bukan lahir dari rahim Islam. Tapi kemudian itu yang berlaku di negeri kita, dan kemudian siapapun yang terpilih, maka di situ seorang muslim ya wajib untuk mentaati daripada ya apapun keputusan dari negeri kita ini. Wallahu taala alam bissawab. Ikhwa fillah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu dalla ala ayusrata fi waliil amr ay yakuna musliman. Maka di sini wajib menjadi syarat untuk taat kepada seorang pemimpin adalah seorang muslim. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'ian bikulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita untuk taat kepada para pemimpin, maka kemudian Nabi menjelaskan dengan rinci dan jelas sekali. Dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana kadarnya, bagaimana ketaatan kita itu. Nah, mari kita lihat seperti apa yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, wasam' wat ta'ah, berikan ya pendengaran kalian, ketaatan kalian. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun seorang hamba budak ya sahaya yang menjadi pemimpin kalian, maka di sini Nabi mengatakan ikhwafillah, fa innahu may ya'ish minkum, yang hidup panjang di antara kalian para sahabat, usianya lebih panjang lagi, maka kemudian apa kata Nabi? Fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan, pertikaian, perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, ini solusinya. Kalau terjadi perbedaan kemudian perselisihan yang panjang, itu karena memang kita tidak berpegang teguh kepada Kalau sunnah Nabi SAW itu akan pasti menyatukan. Makanya Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, pegang sunnahku oleh kalian, kata Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa. Makanya apa yang dibuat oleh mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sunnah. Oh, ini disebut pula yang dibuat oleh Umar itu ya menyatukan orang salat berjamaah itu adalah itu sunnahnya Umar dan wajib untuk kita taati. Subhanallah, orang ketika menyebutkan sunnah itu terasa lain di telinganya. Dan kita yang sudah mengamalkan sunnah ini, yang patut kita syukuri, yang patut kita rasakan adalah kesyukuran atas nikmat sunnah ini. Bukan ujub, bukan sombong, bukan kita yang lebih mulia, bukan. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada saya nikmat ini. Banyak orang yang ngerti, yang lihat itu sunnah, gitu kan? Nah, dia ngamalkan sunnah tuh, tapi dirinya tidak memakainya. Nah, dia belum mendapatkan nikmat itu. Dan kita yang sudah alhamdulillah Allah berikan nikmat sunnah ini, memahami sunnah Nabi dan kita amalkan, maka yang harus lahir dari setiap kita apa? Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada kita semangat itu. Allah berikan kepada kita karunia itu. Jelas ya? Maka sekali lagi,
Ketika kita berpegang teguh kepada sunnah, itulah solusi dari pertikaian perbedaan di akhir zaman ini. Fa'alaikum bisunnati. Maka tidak ada bahwa tidak ada yang namanya berpegang kepada sunnah itu akan berpecah belah. Kalau benar-benar ahlus sunnah menjaga sunnah, ahlus sunnah menghidupkan sunnah. Terus siapa lagi kalau bukan ahlus sunnah yang menghidupkan sunnah? Disebut ahlus sunnah, mereka lah yang menghidupkan sunnah itu, mereka lah yang menjaganya, mereka lah yang selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut ahlus sunnah, tapi benci kepada, ini gimana ceritanya? Kami ahlus sunnah yang orisinal itu kami. Orisinal, ada enggak orisinal? Subhanallah. Kamilah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Tapi sunnah Nabi diabaikan, sunnah Nabi dibelakangi, sunnah Nabi tidak dipakai. Gimana ceritanya? Kalau kita mengaku ahlus sunnati wal jamaah, berarti kitalah yang menjaga sunnah itu. Kita yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, inilah yang harusnya. Makanya ketika bicara sunnah Nabi, itu bukan sunnah dalam artian apa? Mana usul fikih, apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah syariatnya Rasulullah. Ma'udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disandarkan kepada Nabi qawlan wa fi'lan wa taqriran. Itu semua kita usaha amalkan itu. Perkataan Rasulullah ada sunnahnya, perbuatan Rasulullah ada sunnahnya, ketetapan Nabi juga ada sunnahnya. Itu kita jaga, kita amalkan, kita hidupkan. Kita yang memakai sunnah itu, sehingga kita layak untuk disebut ahlus sunnah. Tapi kemudian dia mengaku ahlus sunnah, kemudian ahlus sunnah, tapi kemudian sunnah Nabi SAW akhirnya tidak dipakai dalam kehidupan. Tentu ini tidak sesuai dengan ungkapan kita, antara ucapan dengan perbuatan kita. Oleh itu ikhwafillah, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadzal aslu tsalits. Inilah dasar yang ketiga, as-sam'u wat ta'ah. Kita berikan kepada pemimpin kita as-sam'u wat ta'ah. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati mereka. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, kalaulah seandainya seorang budak itu memimpin kalian, fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin illa biwali amrin muslim walau lam yakun dha nasab arabi bal law kana mamlukan. Maka perlunya seorang pemimpin, bahwa tidak akan mungkin terjadinya persatuan ini kalau tidak ada seorang pemimpin dari kaum muslimin, walaupun tidak dari golongan orang yang memiliki nasab yang tinggi, atau bukan dari golongan orang Arab, atau bukan mungkin dia sebagai seorang budak. Yang penting ada pemimpin di situ. Ada pemimpin. Maka ini yang harus kita perhatikan dalam agama kita, bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan. Pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tentu ini akidah ini berbeda dengan pemahaman orang-orang Khawarij yang selalu berusaha ekstrim. Mereka keras terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Kalau nampak sesuatu yang tidak sesuai, kemudian mereka harus keluar memberontak. Ini bukan yang menjadi landasan kita beragama. Jelas ya? Kalau mereka tidak, yang penting mereka ini kurang sabar. Kekurangan para pemimpin itu harus dirubah saat itu juga. Harus dirubah saat itu juga dengan mereka keluar melakukan al-muzaharat, turun ke jalan, lalu kemudian menghina, mencaci maki para pemimpinnya dengan berbagai macam tulisan, atau lisannya mereka langsung, atau dengan berbagai aksi-aksi yang menunjukkan merendahkan para pemimpin.
Di dalam sikap kesalahan seorang pemimpin, maka terdapat ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah ekstrim, ya, orang-orang yang ya selalu menunjukkan sikap tidak suka dan senang kepada pemimpin itu, bahkan menunjukkan aksi langsung ya menjatuhkan pemimpinnya. Yang kedua, ya sikap yang kedua adalah sikap yang at-tawassut, di mana Ahlus Sunnah berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengingatkan pemimpin itu. Tugas kita apa? Mengingatkan. Adapun dia maksiat kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Kita tahu dia begini begitu, iya. Kita sebagai muslim wajib mengingatkan, apalagi para ulama, untuk mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Ustaz, kalau mengingatkan saja tidak bisa, bagaimana kita mau dekat-dekat dengan dia? Untuk bertemu saja susah. Itu memang begitu teorinya. Susah memang. Tapi tentu ada jalur-jalur. Mungkin saya susah ketemu dia kan? Ada orang-orang yang bisa untuk menemui dia, maka orang yang punya kapasitas untuk bisa menemuinya lah yang harus menasihatinya. Yang ketiga adalah orang yang tidak ayam acuh, yang penting hidupnya tidak terganggu. Nah, ini mantap yang ketiga ini. Jadi, ada orang-orang yang memang peduli tapi dia kurang sabar. Saya pernah berdialog dengan seseorang ya, dia menginginkan perubahan saat itu. Di sinilah letak kita, saya bilang. Kurang sabarnya Anda di dalam melakukan sebuah perubahan. Ya, kita kan tahu itu adalah sebuah kesalahan, iya. Tapi kesalahan itu ada orang yang menanggungnya. Tugas kita hanya mengingatkan pemimpin kita. Baru agak sedikit terima dia, Pak. Sebenarnya Anda kurang sabar. Islam menyuruh kita untuk ya bersabar, menasihati dan memberikan ya cara-cara sehingga kemungkaran itu bisa hilang, saya bilang. Maka kemudian alhamdulillah dengan izin Allah dia bisa menerima, ya, kemudian bisa mencoba membaca buku lagi, saya bilang coba baca buku lagi sehingga bisa memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, saya bilang. Kita dengarkan azan dan kita salat. Ya, setelah itu insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang tersisa dari malam ini. Wallahu ta'ala al-shawab. Ya. Azan. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.